Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam suatu perusahaan, kita tentu mengenal yang namanya manajemen. Tanpa manajemen, perusahaan tidak berjalan dengan baik. Adapun dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen, pasti ada hambatannya. Jadi, di sini kami akan mempresentasikan apa saja hambatan-hambatan dalam menjalankan fungsi manajemen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Gita Aulia Amir selaku moderator. Adapun pemateri dari kelompok 8 yaitu Muhammad Fahrin Jayputra selaku presentator pertama, Nur Hikmah selaku presentator kedua, Nur Fadilah Fahmi selaku presentator ketiga, dan Wardania selaku presentator keempat. Pertama-tama, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu manajemen. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha, para anggota, dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen ada 4, yaitu perencanaan planning, pengorganisasian organizing, pengarahan leading, dan pengawasan controlling. Saya persilakan untuk presentator pertama untuk membacakan materinya, yaitu Muhammad Fahrin Jayputra. Perencanaan atau planning. Planning atau proses perencanaan dalam fungsi manajemen adalah tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Dalam fungsi perencanaan, manajer perlu mengkaji dan mengevaluasi berbagai kemungkinan rencana alternatif sebelum memutuskan suatu tindakan. Hambatan dalam perencanaan. Ketidakmampuan membuat rencana atau rencana yang tidak cukup baik. Tentu saja tidak semua manajer otomatis memiliki kemampuan membuat perencanaan. Faktor penyebabnya adalah kurangnya pengalaman, pendidikan, atau bahkan karena diajari atau tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana membuat rencana yang benar. Kurangnya komitmen dalam proses pembuatan rencana. Mengembangkan sebuah rencana adalah pekerjaan yang membutuhkan pemikiran yang cukup baik dan menyita waktu. Kebanyakan manajer beralasan mereka tidak cukup baik punya waktu untuk mengikuti proses pembuatan rencana yang cukup panjang, atau bahkan mereka tidak membuat rencana yang memadai karena sebenarnya mereka takut gagal tidak mencapai yang mereka targetkan dalam rencana tersebut. Lemahnya informasi. Karena menjadi dasar dari sebuah rencana adalah informasi, maka bagaimanapun canggihnya seorang manajer dalam teknik pembuatan rencana, namun apabila informasi yang digunakan dalam penyusunan rencana tersebut kurangnya memadai, informasi kurang akurat, kurang lengkap, atau basil, maka rencana tersebut juga akan kurang bermutu atau bahkan rencana yang gagal. Cara mengatasi hambatan dalam perencanaan. Kendala-kendala tersebut pastilah dapat diatasi jika manajer menginginkan sebuah rencana berkualitas yang tersusun. Cara termudah yaitu melalui komunikasi yang efektif dengan karyawan dan melibatkan mereka dalam penyusunan rencana. Komunikasi yang efektif menjamin manajer memperoleh informasi yang berkualitas, dan melibatkan karyawan dalam proses pembuatan rencana akan memperluas dan memperdalam perspektif rencana itu serta mengurangi resiko kurang ketidakberhasilan rencana tersebut saat dilaksanakan. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Nur Hikmah selaku presentator kedua untuk membacakan materinya. Pengorganisasian. Fungsi organisasi dalam manajemen adalah proses pengatur wewenang, tugas, dan tanggung jawab pada setiap individu yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi, kemudian menjadi satu kesatuan untuk mencapai rencana dan tujuan yang telah diinginkan perusahaan atau organisasi. Hambatan dalam perorganisasian. A. Kekurangan pengetahuan dan keorganisasian. Banyak manajer di luar sana yang memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mengatur manusianya dalam sebuah organisasi. Namun, mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai organisasi atau bahkan organisasinya sendiri. Dengan kata lain, mereka tidak paham betul mengenai kebutuhan dan strategi apa yang tepat untuk diterapkan dalam organisasi tersebut. B. Ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif. Dalam melakukan perencanaan, tentu kita harus dapat meramal mengenai jangka panjang apa yang akan dihadapi dan
kesulitan-kesulitan, serta strategi apa yang tepat di depannya. Nah, dalam hal ini mereka tidak mampu mendapat pencegahan dan langkah apa yang digunakan untuk mencegah atau mempersiapkan hal tersebut. C. Kesulitan perencanaan operasi-operasi yang tidak berulang. Dalam mencoba hal baru, membuat seluruh proses perencanaan kesulitan menentukan strategi dan tidak dapat beradaptasi karena organisasi tersebut selalu melakukan proses-proses yang sama dan tidak mampu mencoba. Dengan fleksibilitasnya, membuat perencanaan baru yang sesuai dengan visi dan misi, namun bisa menyesuaikan keadaan atau tuntutan di luar. Cara mengatasi hambatan dalam perorganisasian diantaranya: A. Melibatkan para pegawai, terutama mereka yang terkena pengaruh dalam proses perencanaan. B. Memberikan banyak informasi kepada para pegawai tentang rencana dan kemungkinan akibat-akibatnya, sehingga mereka memahami perlunya perubahan serta mendapat manfaat yang diharapkan dan apa yang diperlukan untuk pelaksanaan efektif. C. Mengembangkan suatu pola perencanaan dan penetapan yang efektif, suatu track record. Presentator ketiga yaitu Nurfadila Fahmi, kepadanya dipersilakan. Pengarahan atau actuating. Fungsi pengarahan atau actuating adalah fungsi pokok manajemen yang bisa dijalankan setelah fungsi perencanaan dan fungsi organisasi sudah terlaksanakan. Karena pengarahan adalah kegiatan memberikan instruksi, perintah, petunjuk kepada orang lain untuk menjalankan apa yang telah direncanakan. Hambatan dalam pengarahan yaitu kegagalan manajer dalam menumbuhkan motivasi stafnya. Hal ini terjadi karena manajer kurang memahami hakikat perilaku dan hubungan antar manusia, seperti konsep perilaku manusia yang dikemukakan oleh Maslow. Di negara berkembang yang menjadi prioritas adalah kebutuhan fisik, rasa aman, dan diterima oleh lingkungan, sedangkan di negara maju kebutuhan yang menonjol adalah aktualisasi diri dan self-esteem. Perbedaan tersebut juga akan mempengaruhi etos kerja dan produktivitas kerja. Cara mengatasi hambatan. Pertama, tingkah laku manusia. Upaya pengarahan akan berjalan sukses jika pemimpin melihat dan memahami bagaimana tingkah laku para bawahannya. Dengan mengetahui kepribadian mereka, pemimpin bisa menyatukan individu yang memiliki kepribadian yang berbeda-beda menjadi lebih kompak dan solid. Yang kedua, hubungan manusia. Salah satu cara mengantisipasi munculnya konflik di dalam lingkungan kerja, maka manajemen perlu melakukan fungsi actuating ini. Caranya dengan menyelaraskan hubungan atau menyatukan dan mempersempit ruang konflik di lingkungan kerja. Dan ketiga, kepemimpinan. Agar para bawahan mau melakukan apa yang diarahkan atasannya, tentu seorang pemimpin harus tahu kapan harus tegas dan kapan harus melunak. Tidak hanya itu, para pemimpin juga harus tahu kapan mereka harus memberikan instruksi dan kapan harus memotivasi bawahannya. Untuk memiliki jiwa kepemimpinan, tentunya dibutuhkan pengalaman, karena dari sana akan mempengaruhi sifat kepemimpinan seseorang. Dan untuk presentator keempat, Wardania, kepadanya materi selanjutnya yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah proses usaha sistematis berupa pengamatan, pemantauan, penyelidikan, dan pengoreksian terhadap berbagai kegiatan organisasi dalam berjalan sebagaimana rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang selanjutnya adalah hambatan dalam pengawasan. Yang pertama itu ada kurang informasi mengenai data produktivitas, terutama melakukan perbaikan dan acap kali terdapat kekurangan kemampuan untuk merincikan hasil yang dicapai oleh manajemen. Yang kedua yaitu tentang bidang tanggung jawab kurang cukup jelas dirumuskan, sehingga tidak jelas pula bentuk dan lingkungan pelimpahan tugas itu. Yang ketiga yaitu penyampaian petunjuk kerja secara jelas sering tidak terjadi dalam hal ini, memperlihatkan adanya komunikasi yang tidak wajar. Cara mengatasi hambatan pengawasan. Yang pertama ada jelaskan tujuan organisasi kepada setiap orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang kedua yaitu
Usahakan agar setiap orang menyadari, memahami, serta menerima dengan baik tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu, jelaskan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin organisasi dalam usaha pencapaian tujuan. Yang keempat itu, usahakan agar setiap orang mengerti struktur organisasi. Yang kelima yaitu, jelaskan peran apa yang diharapkan oleh pemimpin organisasi untuk dijalankan oleh setiap orang. Selanjutnya, tekankan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu, perlakukan setiap bawahan sebagai manusia dengan penuh pengertian. Adapun kesimpulan dari materi ini, mengapa sebuah organisasi sering menemui hambatan-hambatan dalam menjalankan fungsi manajemen adalah karena kurangnya kesadaran dan ilmu berkaitan dengan organisasinya dalam mengambil keputusan terhadap penerapan suatu aturan atau proses di dalamnya. Bagaimana hal itu muncul? Hal itu muncul dimulai dengan ketidaksiapan suatu organisasi untuk menghadapi atau melakukan suatu proses. Karena terdapat beberapa bagian dari proses organisasi tersebut mengalami loss control, sehingga perlu adanya usaha bersama-sama dari seluruh anggota organisasi untuk ikut berperan dan mengetahui akan informasi mengenai manajemen atau perencanaan apa yang telah dibuat dan apa yang akan nantinya mereka lakukan. Sekian dari kami, saya pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.